Hai, perkenalkan kami dari 11 MIPA 1 kelompok A dengan saya Bram, nomor absen 1. Saya Hedwigesana Belevania, nomor absen 15. Saya Iris Santoso, absen 16. Saya Jonathan Setiadi Prajogo, 11 IPA 1, absen 19. Perkenalkan, saya Steven Alvarado dari 11 IPA 1, nomor absen 33. Nah, BBM itu terbuat dari apa sih? Bensin atau BBM dibuat dari minyak mentah, cairan berwarna hitam yang dipompa dari perut bumi dan biasa disebut dengan petroleum. Cairan ini mengandung hidrokarbon. Atom-atom karbon dalam minyak mentah ini berhubungan satu dengan yang lainnya dengan cara membentuk rantai yang panjangnya beda-beda. Molekul hidrokarbon dengan panjang yang berbeda akan menghasilkan sifat yang beda pula. Nah, selain itu apa sih kegunaan lain dari minyak bumi ini? Minyak bumi ini merupakan bahan baku pembuatan plastik. Nah, dari plastik itu dapat digunakan berbagai hal seperti beberapa benda yang menggunakan plastik, seperti pembungkus makanan dan lainnya. Selain itu juga serat sintetis, karet sintetis, pestisida, deterjen, pelarut, dan pupuk. Bahkan cat, pipa, dan aspal juga bahannya terbuat dari minyak bumi. Produk kosmetik seperti cat kuku, parfum, dan make up terbuat dari minyak bumi juga. Aspirin pun juga mengandung minyak bumi. Layaknya seorang balita berusia 4 tahun, ia membutuhkan kandungan nutrisi tertentu dengan porsi takaran tertentu untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbangnya. Demikian pula suatu kendaraan juga membutuhkan kandungan bahan bakar dengan jenis tertentu tergantung kendaraan dan mesinnya. Di Indonesia sendiri ada 2 jenis mesin mobil yang umum, yaitu mesin diesel dan mesin bensin. Mesin diesel biasanya terpasang di kendaraan besar seperti truk dan bis. Ada pula mobil yang menggunakan mesin ini, yaitu Sport Utility Vehicle. Mesin diesel wajib diisi dengan bahan bakar minyak khusus diesel. Bahan bakar diesel yang paling umum di Indonesia adalah Solar, Pertamina Dex, dan Dixlite. Perbedaan signifikan antara mesin diesel dan bensin ialah mesin diesel memiliki titik nyala api yang lebih tinggi dibandingkan dengan bensin. Mesin bensin lebih umum digunakan oleh banyak orang, terutama untuk motor. Bahan bakar mesin bensin memiliki varian bensin seperti Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo. Yang disimpulkan bahwa setiap kendaraan memiliki kebutuhan jenis bahan bakar yang berbeda masing-masing. Harga BBM tertentu yang mahal tidak bisa dijadikan jaminan mesin yang lebih awet ataupun makin bagus kualitasnya. Justru bahan bakar kendaraan yang tidak sesuai akan dapat menimbulkan kerusakan pada kendaraan, mulai dari mesin yang lebih panas, yang akhirnya menyebabkan piston bisa mengalami kerusakan atau bahkan berlubang. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk kita memahami bagaimana sih cara memilih jenis BBM yang tepat. Caranya ialah sebelum Anda menentukan BBM yang akan Anda pilih, Anda harus mengenal rasio kompresi mesin kendaraan, kemudian menyesuaikannya dengan nilai oktan dari BBM dengan spesifikasi yang cocok. Semakin tinggi nilai oktan, maka semakin sedikit timbal yang dihasilkan dari proses pembakaran. Dan semakin rendah kandungan nilai oktan, maka akan semakin sulit terbakar karena titik bakar lebih tinggi dan mengakibatkan BBM lebih sulit untuk menguap. BBM yang sulit terbakar itu akan menyebabkan penumpukan kerak di ruang bakar. Saat ini di Indonesia Anda bisa menemukan bahan bakar dengan nilai oktan mulai dari RON 88 hingga tertinggi RON 98. Sebagai contoh, oktan 98 seperti Pertamax Turbo cocok untuk supercar maupun mobil mewah berkecepatan tinggi dengan rasio kompresi di atas 11:1. Nah, setelah mengetahui jenis BBM yang tepat, ada hal penting yang perlu Anda praktikkan setiap pengisian BBM. Yaitu pertama, sebaiknya jangan mengisi BBM dalam kondisi tersisa seperempat tangki. Tangki hanya terisi sedikit bahan bakar akan memiliki banyak ruang. Ini membuat udara akan mudah terkondensasi karena besarnya ruang kosong tersebut. Pompa bahan bakar sewajarnya selalu terendam, dan bila isi bahan bakar tinggal sedikit, maka pendinginan bagi pompa tidak akan berjalan dengan baik. Jadi, sebaiknya Anda kembali mengisi bahan bakar saat isinya masih tersisa setengah tangki. Tips kedua adalah hindari full tank atau pengisian BBM hingga meluber, karena hal tersebut sangat berisiko bagi keselamatan jiwa sekaligus kendaraan yang kita miliki. BBM yang tumpah itu akan dapat menguap hingga menjadi faktor penyumbang polusi udara. Selanjutnya, jika bensin yang tumpah bersentuhan dengan api, kemungkinan besar terjadi kebakaran. Selanjutnya, jika bensin sampai menyentuh tutup tangki, dampaknya akan mengurangi tekanan pada tangki saat bensin mengembang. Dan terakhir, tentunya akan merugikan seseorang karena pengisian BBM tidak maksimal, sedangkan ia sudah membayar penuh BBM biayanya tersebut.
Kekurangan menggunakan BBM antara lain yang pertama yaitu gas yang berbahaya bagi lingkungan. Minyak bumi ketika dibakar menghasilkan tingkat karbon dioksida yang tinggi. Metana dan gas rumah kaca lainnya dapat diproduksi juga, tergantung pada bagaimana minyak bumi telah disuling. Yang kedua yaitu minyak bumi adalah sumber daya yang terbatas. Minyak bumi adalah bahan bakar fosil, sumber daya yang memiliki keterbatasan. Walaupun ilmuwan dan teknisi terus menemukan cadangan minyak bumi baru, tetap saja ada pada titik tertentu cadangan itu mungkin habis. Yang ketiga yaitu proses perbaikan minyak bumi bisa beracun. Minyak bumi sendiri bisa mematikan semua bentuk kehidupan dengan cara tertentu. Benzena yang ada dalam minyak mentah dan bahan bakar yang disuling dikenal dengan karsinogen. Paparan minyak bumi dapat menurunkan jumlah sel darah putih pada manusia yang membuatnya lebih rentan terhadap penyakit. Yang keempat, minyak bumi bisa menciptakan dampak suhu tinggi. Ketika minyak bumi terbakar, maka akan menciptakan dampak suhu tinggi dengan udara di sekitarnya. Hal itu juga menyebabkan nitrogen di atmosfer teroksidasi. Nitrooksida ketika dikombinasikan dengan kandungan sulfur yang ditemukan dalam minyak bumi dapat bergabung dengan kelembapan atmosfer untuk menghasilkan hujan asam. Kelima, transportasi minyak bumi tidak 100% aman. Dalam sebuah laporan dari Business Insider, menyatakan bahwa lebih dari 9 juta galon minyak bumi telah tumpah dari jaringan transportasi negara Amerika Serikat dari 2010 sampai 2016. Lebih dari 1.300 total tumpahan terjadi dalam periode itu, yang setara dengan 1 tumpahan setiap 2 hari. Lebih dari 73.000 mili minyak bumi untuk transportasi pipa setiap hari, ditambah lebih banyak lagi yang diangkut pada tanker dan kereta api. Alternatif pengganti bahan bakar minyak antara lain yang pertama, compressed natural gas atau CNG. CNG pada dasarnya adalah metana yang disimpan pada tekanan yang sangat tinggi. CNG tidak hanya dikenal karena pembakarannya yang lebih bersih, tetapi juga lebih aman untuk ditangani dan diangkut. Meskipun memberi banyak keuntungan, CNG memiliki kelemahan, di antaranya membutuhkan ruang bahan bakar yang lebih besar ketimbang tangki bensin konvensional. Ditambah lagi, tidak bisa disimpan di bawah tekanan, karena bisa memicu ledakan meskipun kemungkinannya kecil. Yang kedua adalah synthetic gasoline. Bahan bakar sintetis bukanlah hal baru, karena pertama kali diproduksi tepat 1000 tahun silam. Bensin sintetis terbuat dari suhu gas karbon dioksida yang dapat dikonversi menjadi bahan bakar cair melalui bantuan proses kelistrikan. Teknologi ini dapat digunakan untuk membuat bensin dan diesel. Namun sayangnya, hanya dapat menghasilkan sedikit bahan bakar melalui proses panjang dan memakan biaya yang cukup mahal. Yang ketiga yaitu etanol. Etanol merupakan sejenis alkohol yang sama dengan yang Anda temukan dalam minuman beralkohol. Namun, etanol yang satu ini sudah tercampur menjadi bensin dan bisa diperoleh langsung dari pom bensin seperti di Amerika Serikat, Brasil, India, dan Australia. Berdasarkan studi, etanol mampu mengurangi emisi dibanding bensin konvensional, tetapi tergantung dari jenis tanaman yang dipakai. Yang keempat yaitu biomass metan. Metana tidak harus diekstraksi dari cadangan alam, terkadang dapat ditemukan di sekitar sumber minyak bumi. Bahan bakar ini dapat diperoleh melalui fermentasi biomasa seperti limbah makanan, lumpur limbah, sampah, serta bubuk kopi dan teh. Oleh karena itu, merupakan sumber daya yang sepenuhnya terbarukan. Sama halnya sumber bahan bakar alami, metana turunan dari biomasa ini dapat digunakan dalam mesin pembakaran dan memberikan manfaat yang sama atas berkurangnya oksida dan partikulat berbahaya. Yang kelima yaitu hidrogen. Elemen kimia ini dikenal sangat mudah terbakar dan kaitannya dalam mesin pembakaran internal, memungkinkan campuran bahan bakar atau udara yang jauh lebih baik, di mana dapat meningkatkan efisiensi mesin.
Hidrogen memang bukanlah bahan bakar yang terdengar awam, dan tentunya membutuhkan lebih banyak pengujian untuk menentukan kelebihan dan kelemahan bagi mesin. Namun, sejauh ini, hasil uji yang telah diamati membuktikan bahwa hidrogen mampu menghasilkan pembakaran yang lebih bersih dan sempurna ketimbang bensin. Selain itu, suhu pengapian juga lebih rendah, sehingga memungkinkan mesin mengeluarkan jumlah polutan yang lebih rendah pula. Di sisi lain, studi menunjukkan kelemahan hidrogen, yaitu mesin dengan bahan bakar nitrogen dapat menyebabkan pengapian prematur. BBM berasal dari minyak bumi yang non-hayati, yaitu tidak dapat diperbaharui. BBM memiliki keperluan untuk menjadi sumber penggerak sebuah kendaraan. Nah, kita juga harus menjaga minyak bumi agar tidak cepat habis, yaitu dengan cara menggunakan secara efisien. Bagaimana cara menggunakan BBM secara efisien? Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, menggunakan kendaraan apabila perlu saja, dan bepergian dengan menggunakan satu kendaraan saja. Yang kedua, memastikan kondisi ban. Yang ketiga, menggunakan oli pilihan. Yang keempat, menggunakan AC dengan kecepatan yang sedang, yaitu kecepatan 1 atau 25, sekitar segitu. Lalu, rutin mengganti komponen mekanik. Lalu yang kelima, mengusahakan putaran mesin di bawah 3000 rpm. RPM yaitu revolution per minute. Per miles. Lalu yang terakhir, mengemudikan kendaraan sesuai dengan batas kecepatan yang ada. Jadi sekarang saya akan menyebutkan beberapa pengaruh efisiensi bensin, yaitu ada 7. Yang pertama itu adalah isi bagasi, yang kedua kondisi ban, yang ketiga pilihan oli, yang keempat penggunaan AC, yang kelima seberapa banyak kita mengganti komponen mekanik, yang keenam cara kita mengemudikan kendaraan, dan yang terakhir berapa RPM yang kita hasilkan. Terima kasih telah menyaksikan. Sekian presentasi dari kami.